Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua siswa dan guru SMK Kompetensi Teknik Instalasi Tenaga Listrik dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Refi Juplinadi, guru mata pelajaran Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penerapan alat tangan dan alat kerja listrik. Tujuan pembelajaran ini adalah memberikan pengalaman virtual praktek pada peserta didik dalam menggunakan alat tangan dan alat kerja listrik dengan benar dan sesuai prosedur kerja dan standar keselamatan kerja. Sebelum kita melaksanakan praktek, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu alat tangan dan alat kerja listrik. Dalam pekerjaan instalasi listrik, keberhasilan dan keselamatan kerja sangat bergantung pada alat yang digunakan. Secara umum, alat kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu alat tangan dan alat kerja listrik. Alat tangan digerakkan oleh tenaga manusia, sedangkan alat kerja listrik menggunakan tenaga listrik. Macam-macam alat tangan dan alat kerja listrik. Yang pertama, obeng. Obeng digunakan untuk memasang atau melepas sekrup atau baut pada berbagai komponen listrik. Obeng terbagi dua. Yang pertama, obeng plus. Obeng plus ini digunakan untuk memutar sekrup atau baut yang memiliki alur berbentuk tanda plus. Yang kedua, obeng minus. Obeng minus ini digunakan untuk memutar sekrup atau baut yang memiliki alur berbentuk garis lurus. Alat tangan yang kedua yaitu tang. Tang digunakan untuk memegang, memotong, membengkokkan, atau mengupas kabel dan komponen lainnya pada pekerjaan instalasi listrik. Dalam pekerjaan instalasi listrik, tang terbagi beberapa macam. Yang pertama yaitu tang pengupas. Tang pengupas ini digunakan untuk mengupas isolasi kabel tanpa merusak inti tembaga di dalamnya. Yang kedua yaitu tang potong. Tang potong ini berfungsi untuk memotong kabel, kawat, atau komponen logam kecil lainnya. Tang yang ketiga yaitu tang lancip. Tang ini digunakan untuk menjangkau atau menjepit benda kecil di tempat yang sempit. Tang yang keempat yaitu tang kombinasi. Tang ini disebut juga tang multifungsi, yang mana tang ini dapat digunakan untuk memegang, memotong, dan membengkokkan kabel atau logam. Alat tangan yang ketiga yang digunakan dalam pekerjaan listrik yaitu palu. Palu digunakan untuk memukul, menancapkan paku, atau meratakan permukaan logam atau kayu dalam pekerjaan instalasi. Alat tangan yang keempat yaitu gergaji. Gergaji digunakan untuk memotong bahan seperti logam, kayu, atau pipa sesuai kebutuhan pekerjaan instalasi listrik. Macam-macam gergaji, yang pertama yaitu gergaji besi. Gergaji besi digunakan untuk memotong pipa logam, besi, atau konduit. Yang kedua yaitu gergaji kayu. Gergaji kayu digunakan untuk memotong papan atau kayu yang digunakan dalam pemasangan instalasi listrik rumah tangga. Alat tangan dan alat kerja listrik yang kelima yaitu bor listrik. Bor listrik digunakan untuk melubangi dinding, kayu, atau logam saat akan memasang kabel, pipa, sekrup, atau perlengkapan instalasi listrik lainnya. Perlu diperhatikan, sebelum memulai kegiatan praktek, jangan lupa menggunakan APD atau alat pelindung diri untuk menunjang keselamatan kerja selama pekerjaan berlangsung. Baik Anda semuanya, hari ini kita belajar menggunakan alat tangan dan alat kerja listrik dalam pemasangan instalasi listrik. Nah, sebelumnya apakah Anda sudah pernah belajar mengenai alat tangan alat kerja listrik? Sudah. Kalau sudah, ini sudah ada beberapa alat tangan dan alat kerja listrik di depan kita. Yang pertama ini apa? Bor listrik. Ini bor listrik. Ini tang potong. Kalau ini apa namanya? Obeng plus. Kalau ini obeng minus. Ini tang pengupas. Pengupas kabel, betul. Tang lancip. Tang kombinasi. Kalau ini palu dan gergaji besi. Ini adalah beberapa alat tangan kerja listrik yang akan kita gunakan nanti ketika praktek. Namun sebelum kita melaksanakan praktek, kita terlebih dahulu menggunakan APD atau alat pelindung diri agar pada saat pekerjaan kita aman dari berbagai bahaya.
kita akan menggunakan alat kerja listrik, yaitu bor listrik. Bor listrik ini akan kita gunakan untuk pemasangan kotak MCB pada dinding rumah. Berikutnya kita akan memasang pipa, tapi sebelum kita pasang pipa, kita akan menggunakan gergaji besi terlebih dahulu untuk memotong pipa mengikuti aturan yang sudah kita. Untuk menggunakan gergaji, gerakkan gergaji maju mundur dengan tekanan ringan hingga potongannya rata. Berikutnya kita akan menggunakan alat tangan, yaitu palu untuk memasang pipa pada dinding. Untuk tahap selanjutnya kita akan menggunakan alat tangan, yaitu tang. Ini ada beberapa tang yang akan kita gunakan nanti pada saat penyambungan kabel. Kita akan menggunakan tang potong untuk memotong kabel karena ukurannya tidak sama rata. Berikutnya, tang yang kita gunakan adalah tang pengupas kabel. Nah, untuk menggunakan tang pengupas kabel, pilih ukuran yang sesuai dengan ukuran kabel yang kita kupas. Berikutnya kita akan menggunakan tang lancip dan tang kombinasi, yang mana tang lancip ini kita gunakan nanti untuk memegang beberapa kabel, kemudian yang tang kombinasi ini kita gunakan untuk memutar bagian kabel yang akan kita sambung. Alat tangan terakhir yang kita gunakan untuk pemasangan instalasi listrik kita adalah yaitu obeng. Di sini ada obeng minus dan juga ada obeng plus. Nanti gunakan obeng sesuai dengan grup yang ada. Baik Nanda, hari ini kita sudah selesai mempelajari dan mempraktekkan tentang alat tangan dan alat kerja listrik. Nah, kira-kira siapa yang bisa menceritakan pengalaman Nanda hari ini setelah menggunakan alat tangan dan alat kerja listrik? Saya, Pak. Silakan Aska. Jadi saya mencoba menggunakan tang dan obeng untuk memasang fitting lampu. Awalnya agak susah memutar skrup, tapi setelah dicoba beberapa kali jadi lebih mudah. Bagus sekali, berarti Aska sekarang sudah terbiasa menggunakan alat tangan. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan perbedaan antara alat tangan dan alat kerja listrik? Coba. Oke, silakan Pak Rizal. Kalau alat tangan digerakkan oleh tenaga manusia seperti obeng dan tang. Oke, Sedangkan alat kerja listrik digerakkan oleh tenaga listrik seperti bor atau gerinda. Oke, berarti Ananda berdua sudah bisa membedakan mana yang alat tangan dan alat kerja listrik. Terakhir, menurut Ananda apa kelebihan kita menggunakan alat kerja listrik dengan alat tangan biasa? Dengan memahami dan tahu cara menggunakan alat-alat itu, kita bisa bekerja lebih cepat dan tentunya lebih aman. Oke. Berarti dan lebih aman. Nah, bagus sekali. Berarti alat kerja listrik dapat mempermudah kita dalam proses pengerjaan dan lebih cepat. Nah, mungkin itu yang pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini kita laksanakan dapat Ananda praktekkan dalam praktek berikutnya sehingga hasil pekerjaan kita lebih maksimal. Terakhir, nanti tolong Ananda rapikan alat-alat praktek kita sehingga besok kita lebih nyaman lagi praktek. Terima kasih. Dapat kita simpulkan bahwasannya alat tangan dan alat kerja listrik memiliki peran penting dalam pekerjaan instalasi listrik. Dengan memahami fungsi dan cara penggunaannya, kita bisa bekerja lebih cepat, hasilnya lebih rapi, dan tentunya lebih aman. Setelah digunakan, bersihkan dan simpan kembali alat di tempatnya agar tetap terawat. Pemirsa, selesai sudah rangkaian video menggunakan alat tangan dan alat kerja listrik dalam pekerjaan instalasi listrik hari ini.
Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi para peserta didik dan berguna bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Selamat belajar, SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.